anak-anak tuh punya banyak sekali, sudut pandang yang sangat sederhana dan kebahagiaan mereka bisa datang dari banyak sekali hal sederhana. Dan mereka punya kejujuran, mereka punya rasa ingin tahu dan imajinasi yang seringkali dan ini kenyataannya gitu, begitu mereka dewasa, point of view itu ditinggalin gitu. Halo Mas Halo, Rian, selamat datang di Good Talk. terima kasih udah ngundang saya. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah Oke, sehat. Mas boleh Mas Rian ini siapa sih? Orang. Oke, Saya Rian Adriandi, mungkin banyak yang kenal saya awalnya dari komika, dari komedian, tapi saya sutradara dan penulis film juga. oke. Saudara dalam film, ya aku kenal Mas Rian dari Susi 1. Suci 1, Benar, Susi 1 2011. 2011. Umur berapa waktu itu? Susi 1 aku masih kuliah sih, kayaknya ya ketahuan umur ya. Sekitaran umur 20-an kali Oh ya. iya, masih Kebetulan aku aman-aman. juga masuk ke Kompas, Oh ikut gitu. ke Suci 4, 5, Oh iya 6. sampai season 4, 5, 6? Iya, Nggak ada yang dari selucu gua kan? top. Gitu. Gak ada sih. Oke, Mas, Ya. setelah film sukses film Jumbo, oke lah Jumbo Mhm. udah banyak lah yang bicarain semua segala macam. Mhm. Film animasi, kenapa Mas kok langsung ke film live action Mas? Kok nggak animasi part 2 gitu loh? Sebenarnya live action atau animasi itu buat aku cuman medium aja ya Hmm. gitu. Memang, keinginan terdalamku adalah tetap bercerita gitu. Aku seorang storyteller gitu. Jadi aku merasa bahwa, bukan medium yang nentuin cerita, tapi cerita yang nentuin medium gitu. Jadi, bukan kayak, udah animasi sekarang nyoba live action, tapi cerita apa yang pengen disampaikan gitu. Nah kebetulan cerita berikutnya setelah Jumbo yang membuat aku sangat tertarik untuk diceritakan karena menurutku akan sangat, relevan dengan keluarga di Indonesia ini adalah adaptasi novel Nawila ini yang aku kerjain gitu. Nah karena di dalamnya banyak sekali, momen dan peristiwa yang mengajak aku kembali saat aku baca novelnya, mengajak aku kembali ingat masa kecil gitu ya, dan real banget gitu perasaannya tuh dan menurutku, pesan dan rasa yang disampaikan cerita novel Nawila ini relevan lintas zaman gitu, dan aku merasa medium paling tepatnya itu live action gitu, bukan sepenuhnya animasi. Karena banyak sekali rasa dan ruang di cerita itu yang aku tuh inget, aku pernah di posisi itu, aku pernah mengalami itu gitu. Eee, Jadinya pas kita pikir lagi, ini medium bercerita terbaiknya tuh live action dengan ada sedikit sentuhan animasinya gitu, untuk menggambarkan sudut pandangnya Willa, bagaimana dia melihat dunia dan bagaimana imajinasinya dia tuh, harus divisualisasikan gitu. Tapi emang berarti walaupun mediumnya berbeda, Mhm. animasi sama live action, tapi tetap sama masih film tentang family masih anak segala macamnya. Iya, jadi, banyak yang nanya kenapa Rian bikin Mhm. film anak-anak terus. Iya. Sebenarnya sih menurutku kebetulan aja karakter utamanya anak-anak gitu ya, Mhm. tapi film yang aku buat tuh sebenarnya bukan spesifik buat anak-anak aja gitu, dia film semua umur gitu. Aku membuat cerita yang, menurutku bisa jadi ruang hangat buat keluarga untuk menyaksikan film bersama-sama, karena aku merasa itu yang cukup kurang di Indonesia gitu, film dengan rating semua umur, di mana bisa dinikmatin orang dewasa, anak-anak, atau mereka bersama-sama gitu. Jadi, eee, bukan spesifik kayak, "Oh Rian Adriandi hanya akan bikin film anak," gitu, enggak. Tapi memang kebetulan kan baru 2 film nih gitu. Mhm. Jadi, eee, 2 film ini aku merasa memang ada yang penting untuk disampaikan karena banyak sekali cerita dan kejujuran yang hanya bisa disampaikan lewat lensa anak-anak gitu. Tapi kan ada hal penting ya Mas ya. Hmm. Apakah ada hal penting visi untuk anaknya apa visi untuk orang tua nih melihat dunia anak ya? Sebenarnya buat dua-duanya karena setiap dari orang dewasa itu punya anak-anak dalam dirinya kan gitu, dan mereka tumbuh, kadang-kadang melupakan sudut pandang yang sebenarnya membentuk mereka itu dari kecil gitu. Kayak anak-anak tuh punya
banyak sekali sudut pandang yang sangat sederhana dan kebahagiaan mereka bisa datang dari banyak sekali hal sederhana. Dan mereka punya kejujuran, mereka punya rasa ingin tahu dan imajinasi yang seringkali, dan ini kenyataannya gitu, begitu mereka dewasa, point of view itu ditinggalin gitu. Lu udah dewasa kan? Lihat tuh Ya. muka lu serius banget tuh. Interview gini aja serius banget. Terus gitu. Jadi kadang-kadang apa ya? Banyak sekali kegelisahan, anxiety yang muncul di kehidupan dewasa tuh karena kita nggak berdamai dengan anak kecil dalam diri kita gitu, atau kita melupakan dia, bahkan kita nggak ngajak dia ikut untuk berpartisipasi dalam keseharian kita, padahal banyak banget sebenarnya eh, masalah-masalah di kehidupan orang dewasa yang kalau kita libatkan dia juga di dalam diri kita itu bisa menjadi lebih ringan gitu. Kayak pekerjaan. Aku tuh kadang-kadang suka ngerasa bahwa pekerjaan tuh bisa lebih mudah kalau mindsetnya lu bikin dia seperti game. Misalnya kayak gitu. Kayak gue lagi, gue player one gitu, terus bos gue tuh kom gitu. Terus mana duluan yang gue harus bikin report, mana duluan yang lebih duluan selesai gitu. Ntar kalau gue menang gue ngerasa ya udah gue juaranya gitu. Maksudnya hal sekecil itu tuh kadang orang dewasa kayak, ah gue nggak mau mikir gitu lagi ya, gue bukan anak-anak lagi gitu. Nah itu ngelepas ngelepas banyak sekali apa ya, kondisi mental support yang sebenarnya kita punya sendiri di dalam diri kita dan bisa jadi strength gitu. Oke. Mas, Nawila kan emang adaptasi dari novel nih ya. Mm. Yang ngenalin Mas ke novel Nawila ini, apakah ada seseorang atau emang Mas tahu dari sendiri Aku gitu? tahu sendiri karena itu kan diterbitkan sama Postpress di Iya. toko buku di Pos Santa. Aku pernah ketemu bukunya itu sendiri gitu, tapi pada saat itu aku belum kenal Ibu Reda Gaudiamu, Iya. penulisnya aku belum kenal. Aku baru tahu aja ada novel itu dan menarik karena aku ngeliat covernya ada gambar anak perempuan dikuncir dua gitu, dikepang gitu, lucu banget. Aku baca beberapa halaman pertama, terus aku langsung langsung hook gitu. Karena karakter di dalam film di dalam buku itu si Nawila itu punya sudut pandang yang unik banget dan dia bercerita dari sudut pandang dia gitu, dari sudut pandang orang pertama gitu. Aku melihat ini, aku ingin menjadi seperti ini gitu, dan aku membaca beberapa bab pertama aku merasa siapapun Ibu Reda ini, waktu itu aku belum kenal, dia menangkap anak-anak dengan sangat benar gitu dan menulis karakter anak dengan sangat respectful, menyadari bahwa anak-anak tuh punya banyak dimensi. Karena kalau kalian lihat banyakan media yang karakter utamanya itu anak, mau itu buku, mau itu tontonan, sering kali ya, aku nggak bilang semua, tapi sering kali mereka terlalu hitam putih gitu. Terlalu hitam putih kayak ya ini anak yang terpuji seperti ini anak yang baik, ini anak yang nakal seperti ini Iya. gitu. Hitam hitam putih banget gitu. Nah, Willa tuh punya punya banyak banget dimensi. Dia dia punya rasa penasaran, dia bisa sedih, dia bisa senang, dia bisa bingung, bisa kecewa, bahkan bisa manipulatif kalau aku boleh bilang gitu ya. Dia punya caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Kalau di buku itu tuh dia dia tahu caranya volume volume nangisnya tuh berapa supaya Embok tuh ngasih apa yang dia minta gitu. Itu unik banget dan menurutku aku pernah merasakan itu dan ini jujur banget. Nah, baru setelah itu aku ditanya, kan aku bekerja di Visinema Studios. Kita divisi di grup Visinema yang memang fokus menciptakan konten anak dan keluarga gitu. Nah, setelah Jumbo berhasil dirayakan oleh banyak sekali orang, kita merasa bahwa spirit yang dibawa Jumbo, yaitu cerita untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dalam diri kita, itu harus dilanjutin lagi gitu. Ketika kita lagi berpikir cerita apa lagi ya gitu, apakah kita akan bikin cerita original lagi, ataukah kita akan cari cerita untuk kita adaptasi gitu. Terus tanpa aku sangka-sangka ternyata produserku Mbak Anggia Karisma nanya gitu, kamu tahu novel Nawila nggak gitu? Terus aku bilang tahu gitu. Jadi nggak sengaja ternyata kita sama-sama membaca tanpa kita saling tahu gitu. Dan ternyata Mbak Novi juga baca gitu, Novia Puspasari baca. Nah, eh, aku pertama baca buku Nawila itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, terus di tengah-tengah pandemi, Bu Reda tuh bikin konten di sosial medianya namanya Haina.
Dia sering dia menyapa banyak orang dengan menyapanya sebagai "Hai Nak," gitu. Terus dia memberikan afirmasi positif gitu untuk kita ngelewatin masa-masa waktu itu kan gitu. Nah, baru aku connect gitu kayak, oh ini Ibu Reda Gaudiamo tuh yang ini gitu. Jadi ini orang yang sama yang waktu pandemi bikin konten Haina ternyata dia penulisnya gitu. Ya udah setelah aku bertiga sama Mbak Anggia Karisma dan Novia Puspasari itu setuju, kayaknya Nawila deh ini kita paling karena habis itu kita langsung seru gitu karena masing-masing punya bab yang Betul. disuka gitu kayak kayak suka sama tingkahnya dan pola pikirnya Nawila gitu. Ini kalau difilmin ini seru banget gitu karena bahasanya dan cara Nawila melihat dunia aja tuh sudah sangat kuat gitu ya. Baca nggak sih? Aku belum Belum baca. ya? Jadi nonton udah? Belum juga? Kan belum Oh rilis. iya benar Kalau juga ya. trailernya udah. Maksudnya nggak diundang ya? Ya nggak penting ya. Nggak. Sedih banget. Tapi Baru tanggal 15. tapi gini di bukunya itu dia eh dia punya aku kasih contoh salah satu contoh aja ya. Iya. Dia punya peliharaan anak ayam. Mm-mm. Terus dia ngasih nama ayamnya itu adalah anak ayam kuning kecil sekali. Itu kan sebuah cara yang begitu deskriptif dan sensorik untuk menamakan sesuatu gitu. Aku aja nggak pernah bilang sepatu putih bersih sekali, nggak pernah gitu. Tapi dia memutuskan nama anak ayamnya itu. Kemudian dia punya bagian favorit dari ikan bandeng goreng yaitu matanya. Kemudian saking sukanya matanya itu dia makan terakhir, dipisahin gitu. Dia merasa bahwa kenapa tidak ada bandeng yang matanya lebih banyak daripada 2 mata gitu. Dan dia bilang ke ibunya gitu, kayak "Mak, belikan Willa bandeng yang matanya banyak." Baru emaknya harus ngejelasin gitu bahwa nggak ada bandeng yang kayak gitu gitu. Bandeng matanya cuma 2 doang. Kalau misalnya dia nanya emang kenapa kalau banyak gitu. Kata emaknya ya kalau banyak ntar bingung mau belok kemana tuh karena semua mata ngeliat gitu. Itu kan sebuah cara pandang yang Iya. dari tulisan aja, lu sebagai pembaca tuh pikiran lu kemana-mana. Maksudnya diajak membayangkan gitu. Jadi itu sebuah fondasi yang kuat banget menurut kami untuk jadi storytelling visual gitu, visual di film. Barulah habis itu kita melakukan pendekatan dan memohon restunya Bu Reda gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata kami bukan PH pertama yang mau meminang Nawila gitu, yang mau minta Nawila, tapi Bu Reda tuh kayak akhirnya baru yakin tuh sama kami gitu ketika ya aku apa ya istilahnya kayak pitching gitu lah. Iya, iya, Kayak bisa. pitching visi gitu kan. Aku kayak nggak pakai laptop, nggak pakai apa. Jadi aku kayak cuman ngeprint eh bukan deck bahkan kayak kumpulan ceritanya tuh mau aku bawa kemana gitu. Tapi aku berusaha setia sama bukunya. Tapi treatment visualnya kayak gimana? Karena kami adalah tim Jumbo ya. Dikira Bu Reda pertama kali kita minta izin itu dikira mau dibikin film animasi gitu. Bu Reda udah senang aja katanya. Terus aku bilang enggak Bu, saya pengennya live action. Tapi ada elemen animasinya gitu Animasinya, dari untuk memvisualkan imajinasinya imajinasi Nawila. Nawila gitu. Baru Bu Reda kayak oke, ayo ayo ayo. Jadi ada berapa PH, Mas? Ada berapa? Ada berapa PH yang Gua nggak tahu. Bu Reda? Tapi katanya ada lebih dari 5 apa kalau nggak salah. Gitu. Akhirnya dipilihnya Cinema Iya. Studio. Oke, keren. Mas, tapi kan mau nanya proses kreatif ini, Mas ya. Mas Rian tuh udah terbiasa ngedirecting anak-anak, kan anak kecilnya banyak nih Mas ya. Ada iterasinya, ada 4-nya nih Mas ya. Ada 4 Maksudnya benar. ada tricky sendiri nggak sih Mas? Eh yang pertama yang pasti adalah gue harus menciptakan ruang syuting, ruang kerja yang sangat nyaman. Sangat nyaman buat mereka supaya mereka juga bisa memberikan apa ya, maksimal gitu, memberikan yang optimal dari kemampuan mereka itu pertama. Kemudian gimana caranya ini kan eranya jauh banget ya mereka Gen Alpha. Sementara eranya Willa tuh 1960. Jadi banyak sekali reference yang gapnya terlalu jauh untuk aku jelasin gitu. Tapi aku tahu di cerita Nawila itu banyak sekali pengalaman-pengalaman universal yang dia nggak harus pernah hidup di tahun 60-an atau pernah main-mainannya Willa gitu untuk dia mengerti apa yang Willa lewati karena semua anak mau dari era manapun bisa merasakan perasaan besar walaupun peristiwanya sederhana kayak teman kelas lu, bestie lu di kelas gitu, tiba-tiba suatu hari nggak masuk sekolah gara-gara sakit, itu sedih loh gitu. Atau tiba-tiba kita banyak hal yang nggak bisa dikontrol, dia harus pindah keluar kota, pindah sekolah, itu heartbreak-nya bisa kayak putus cinta orang dewasa gitu. Itu kan perasaan yang semua orang pernah alami. Jadi salah satu triknya adalah yang pertama,
ketika aku berkenalan sama mereka dan menjelaskan karakter mereka, aku mencoba mencari hal yang bisa aku samain dengan keseharian mereka atau pengalaman yang mereka pernah alamin di kehidupan nyata dengan apa yang dialamin sama karakter itu gitu. Misalnya kayak aku nanya ke Luisa yang jadi Nawila gitu. Kamu punya nggak bestie di sekolah? Punya gitu. Suka apa aja? Iya main Roblox apalah. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Itu kan era dia. Tapi yang penting dia punya satu orang bestie. Terus aku tanya, kalau si bestie itu tiba-tiba ini gue ngomongnya emang gini sih, kalau bestie itu tiba-tiba ketabrak kereta, gue bilang gitu. Gue nanya gitu, gimana gitu. Oh jangan gitu. Iya nggak apa-apa, sedih kan, sedih. Nah itu ya cara kamu ngelihat Dul, gue ngomong gitu. Jadi nyari mirroring antara rasa yang dia bisa pahamin dengan itu yang dirasain Nawila gitu. Dan mereka mengerti gitu. Maksudnya mereka bisa memahami, oh itu yang dipengen sama Om Rian gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita di lokasi syuting itu bebas rokok. Jadi kru tuh nggak boleh ada yang ngerokok. Kalau ada yang ngerokok tuh ada areanya tapi jauh banget dari lokasi syuting gitu. Terus abis itu ada jam tidur siang Mas, gue coba. bener, ada jam tidur siang setengah jam. Itu cast dan kru gitu. Ya kalau nggak mau tidur siang juga nggak apa-apa, tapi disediakan waktunya gitu untuk mereka bisa gitu. Karena energi anak-anak ini cepet banget habisnya, maksudnya cepet banget habis karena mereka tinggi banget gitu. Kitanya yang udah capek, mereka belum, mereka masih kayak mereka masih meledak-meledak gitu. Jadi cara ngeimbanginnya mereka harus ada kayak low time-nya gitu dengan tidur siang itu. Kemudian satu lagi trik yang paling enak itu adalah kadang-kadang kan anak tuh kita pahamnya adalah ketika disutradarain tuh disuruh-suruh ya. Gitu. Kamu berdiri di sini ya, nanti kamu masuk jalan ke sini, kamu ngomong ini apa segala macam. Nah, gimana caranya biar itu tuh nggak kesannya cuma disuruh-suruh doang. Jadi di lokasi syuting Nawila kita punya tim yang namanya editor on location. Jadi editor filmnya tuh punya tim. Terus dia bikin station gitu di tempat lokasi. Jadi kita punya editor yang langsung bikin draft editing gitu dari apa yang di shoot, terus langsung di copy ke software editing, langsung dijahit lah. Maksudnya pertama itu tujuannya adalah untuk bantu aku sama sinematografernya, Pak Yadi Sugandi, untuk tahu kita udah cukup belum ya shotnya atau masih kurang apa enggak gitu untuk pengadeganan ini, itu kita cek. Nah, yang kedua adalah aktor-aktor anak ini bisa lihat langsung kayak produk jadinya gitu loh. Jadi mereka paham, mereka bukan cuma disuruh-suruh tapi mereka lagi bikin film. Dan mereka lihat adegannya, oh ternyata aku disuruh lari tuh karena gambarnya kayak gini ya gitu. Oh ternyata aku tuh dialog kayak gini karena Om Rian cuma ngambil aku doang ya, Farida cuma kelihatan belakang kepalanya. Jadi dia lihat gitu, dia lihat produk jadinya gitu. Dan itu kadang-kadang memberikan respon yang menurutku spontan juga. Kayak misalnya dia nonton gitu, terus karena ada editor on location dia nonton, terus dia liatin, terus dia ngomong gini, ih Om, aku jawabnya kecepatan ya gitu. Dia bisa nyadar gitu. Saya kayak boleh nggak take lagi gitu. Jadi dia sendiri yang menilai performance-nya dia. Jadi itu juga memudahkan kita juga kan gitu. Jadi dia tahu gitu kayak kalau dikasih marking lari berhentinya di mana gitu. Jadi dia tahu karena tadi aku udah lihat ternyata frame-nya tuh kayak gini gitu. Dan mereka kan anak generasi Alpha kan anak yang sangat video ya. Gitu. Sangat visual banget dari TikTok, dari Instagram. Jadi mereka tuh tahu gitu kayak punya kurang cocok. Iya, aduh gue kurang masuk gitu, gue kayak apa. Jadi mereka lebih punya itu sih. Itu sih salah satu triknya gitu. Tapi prosesnya bakal panjang Mas syutingnya? Enggak. Proses syutingnya 26 hari. Tapi yang lebih panjang justru proses reading naskah, baca naskah, preparation, mahamin karakter dan segala macam, dan ada beberapa rehearsal. Kamu udah nonton ya? Kamu belum nonton kan? Jadi di filmnya tuh udah kan kalau ke gala premier. Gala premier. Gila, penting berarti kamu. Kamu orang paling penting di GNFI berarti ya. Kenapa bukan kamu aja yang interview saya? Enggak, karena kan dia divisi partner, Mas. Jadi di filmnya itu di tengah-tengah tuh ada sequence musikal gitu. Ada sequence musikal. Filmnya bukan film musikal, cuman ini kan film yang merayakan sudut pandang dan berbagai macam ekspresi rasanya Wila gitu. Ada satu momen yang aku diskusi juga sama Bu Reda, aku merasa
perasaan Willa di scene ini tuh paling tepat kalau disampaikan lewat bernyanyi gitu. Nah itu ya preparation scene itu gitu. Terus kan kita bikin lagu sama Lale Ilmanino lagi kan, yang juga sama bikin Jumbo. selalu ada di Nadimo di Jumbo. Mereka bikin lagi jadi ngafalin lagunya, rekaman nyanyinya, latihan koreografinya itu juga lebih lama di situ. Sama nggak mau spoiler, saya dia udah tahu. Ada satu scene ending ketika dia menemukan TK yang menerima dia gitu. Dan itu scene-nya tuh wah gitu lah. Dia tahu lah ya, tahu banget gitu. Nah, Nggak tahu ya. Ntar Gitu tanggal ya? 15 imajinatif ya. lah, scene-nya imajinatif. Tapi kan pas syuting nggak ada semua bendanya itu kan. Jadi dia harus aku latih untuk tahu blocking dan ritme jalan dan dia harus bisa membayangkan Di oh sini ada apa, ada apa padahal barangnya nggak ada, barangnya kan ditambahin dengan animasi gitu. Itu latihan-latihan yang kayak gitu sih. Yang ini. Sama salah satu triknya lagi adalah aku yakin pasti kamu nggak nyangka. Jadi di film Nawila itu semua shot eksterior di luar outdoor itu outdoor, tapi semua shot indoor itu studio. Wah, Nggak beda kan? itu kamarnya bagus banget. Jadi rumahnya tuh semua kita Rumahnya bangun bagus gitu. Karena nyari rumah yang bisa sesuai sama Sesuai, visiku iya, gitu sesuai nggak set bisa kan. Akhirnya sama production designernya ya kayak arsitek jadi kayak Iya, bikin bikin. gitu. Iya, betul. Kamar Willa di sini, ruang tamu, ruang dapur gitu kan. Nah, itu juga menjadi trik karena syuting di studio nyamannya terkontrol. Kan pakai AC, Iya, benar. nggak ganggu cuaca gitu-gitulah. Hujan segala macam, Iya. gas terus. Makanya yang agak apa es terus. Gas Gas terus. Oh gas terus, udah batuk ntar es terus. Ya itu ada beberapa trik untuk bekerja sama dengan anak-anak. Oke. Sebenarnya aku Ada penasaran. suara baru. Oh, Iya. ada dua yang terdengar ya. Maksud saya hostnya juga. Oh, iya loh, benar. pendamping. Aku penasaran gimana caranya anak-anak ini untuk masuk ke karakter mereka. Apakah mereka ada treatment atau cara khusus gitu untuk mendalami karakter masing-masing? Mereka baca novelnya, terus abis itu dikenalin dengan satu sama lain gitu. Kalian berempat nih bestie banget di gang ini gitu. Terus kamu yang paling jago main, setiap main layangan, kelereng, balap lari itu menang. Kamu banyak mainannya, cuman kamu harus ngalah karena mainannya dikasih ke adekmu semua, karena adekmu baru lahir gitu. Yang satu lagi, kamu tuh ceria, cuman keluargamu kebanyakan, gede banget, kakakmu banyak. Jadi kamu tuh paling nggak dianggap gitu, paling jarang ditanyain kabarnya gitu. Jadi, nah terus Nawila, kamu ngelihat ini semua tanpa ada perasaan ya. Maksudnya gini, jadi gue nggak bilang kayak, ih kasihan ya Farida nggak pernah dicari sama ibunya, kakaknya banyak. Nggak. Pokoknya anak-anak itu aku bilang, Nawila terutama ya, Nawila tuh membuat statement apa adanya gitu. Apa adanya tanpa ada judgement, tanpa ada involvement emosi gitu. Jadi dia ngomong aja gitu, Farida bisa main di rumahku sampai jam berapa saja. Karena Farida tidak pernah dicari ibunya. Pasti senang sekali jadi Farida. Dah, kamu ngomongnya pokoknya kayak gitu ya gitu. Nah itu biar kompleksitas emosinya tuh yang nyadar orang dewasa gitu. Karena memang kamu polos banget, aku bilang gitu. Kayak Nawila tuh polos banget ngomong kayak gitu. Kayak ya sama kayak Dul gitu. Dul gimana ya caranya biar nggak spoiler ya. Dul mengalami tragedi, tapi ternyata buat dia itu jadi superpower baru gitu. Karena alih-alih dia begitu, ternyata dia merasa bahwa sekarang organ tubuh gue yang ini tuh justru bisa jadi mainan baru gitu. Yang nanya kan yang ini, kenapa gue ngeliat lu mulu ya? Kayak ini. Oke. Dia gondrong dikit kayak Pras Teguh ya. Kemarin bilang Joshua, sekarang Pras Teguh. Joshua ya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Enggak, bentar, Mas. Tadi kan bilang reading lebih lama, syuting 26 hari. Nah, tahap editingnya untuk kan banyak tuh animasi-animasinya segala macam. Lama juga nggak? Nah, bukan enaknya ya. Untungnya sutradara dan penulisnya gue langsung dua-duanya. Jadi ketika gue nulis skenario, udah ada treatment directing. Ditulis, sama gue udah ditulis gitu. Jadi dari awal praproduksi, tim animator dan tim visual effect dan tim CJ itu udah ikut dari awal. Jadi dia bukan kayak selesai terus belakangan baru gue lempar, gue brief lagi, enggak. Dia ikut reading dari awal, dia tahu scene-nya persis kayak apa, semua pertanyaan yang dia punya gitu, kayak apa aja mas itemnya, masuknya dari mana tuh udah dibahas dari
dari praproduksi gitu. Jadi dan mereka datang ke lokasi syuting. Udah sama asetnya itu, Mas? Belum sama aset, tapi aku udah kayak diskusi sama dia. Misalnya kayak di trailer tuh ada shot Nawila hari pertama pergi ke sekolah, dia seneng banget. Terus aku pengen menggambarkan itu dengan sepedanya lewat di gang, dan begitu sepedanya lewat tuh kayak bunga bermekaran gitu di jalan, gitu kan. Nah, aku diskusi sama sinematografernya sama supervisor VFX-nya. Aku bilang, ini nanti di sini akan ada bunga tumbuh ya. Jadi gue akan kosongin sekarang gitu. Jadi kayak gitu, banyak pengambilan gambar yang kalau belum diisi sama animasi itu gambarnya akan janggal, kayak kok banyak kosongnya sih di kiri gitu, kok ada banyak kosong di atas, atau kayak Nawila ngeliat kemana sih itu gitu. Itu sebenarnya karena memang udah diskusi dari awal sama tim animasinya gitu, bahwa ini ntar akan ditambahin di post production ya gitu. Jadi emang udah di-preparein bener-bener Mas? Ya, nah jadi begitu gue shoot terus misalnya take-nya bagus kan, udah cut terus gue simpen kan, nah mereka udah bisa bikin asetnya gitu. Jadi nggak nunggu terakhir baru bikin aset gitu. Oke. Lu mau nanya nggak? Oke, tadi kan Mas Rian mention kalau Mas Rian itu sebagai penulis dan juga sutradara. Nah, untuk Mas Rian sendiri, kira-kira sebagai filmmaker, keterampilan apa aja yang diperlukan untuk sebagai sutradara dan juga penulis naskah? Yang pertama yang pasti harus ada itu adalah kemampuan bercerita dan tahu banget cerita tuh apa. Gitu. Kalau nantinya mau gimana cara gue menyusun kata-katanya ya? Bercerita itu jangan langsung fokus di teknisnya gitu. Jadi sama miripnya dengan animasi. Waktu aku keliling ke kampus-kampus, ke jurusan animasi misalnya kayak atau jadi pembicara di depan murid-murid, selalu pada nanyanya softwarenya apa Mas gitu. Pakai komputer berapa giga Mas? Gue harus pakai keyboard apa? Bukan itu gitu, saya bukan itu gitu. Yang pertama dia ketika nanti mau eksperimen nggak masalah, tapi yang paling pertama harus tahu apa itu cerita. Cerita tuh kan sederhananya bagaimana kita merajut rangkaian kejadian yang saling berkaitan sehingga orang pengen tahu kejadian setelahnya apa. Bisa dimulai dengan sebab atau bisa dimulai dengan akibat. Misalnya gue ngomong gini ya, kemarin gue di bengkel habis 1,5 juta. Lu mau nanya apa habis itu? Apa aja yang dibenerin? Nah, lu bertanya kan, itu kan gue mulai. Habis itu gue bisa cerita kan, gara-gara kemarin gue gini. Atau gue bisa ngomong dengan kayak, kemarin terjadi sesuatu, lu tahu nggak di bengkel gue habis berapa? Habis berapa tuh? Tuh, lu nanya lagi kan gitu. Nah, kemampuan bercerita tuh menjaga atensi orang untuk pengen tahu berikutnya terjadi apa. Gitu. Dan umumnya bercerita itu harus ada paling sederhananya ya. Ada karakter utama punya satu karakteristik yang sebenarnya buruk tapi dia kira baik. Dia menginginkan sesuatu, terus dia punya halangan, udah itu aja. Nah, kemudian sepanjang cerita kita pengen tahu dia berhasil apa enggak. Dan di ujung dia harus menyadari bahwa apa yang dia kira benar itu ternyata salah. Dia harus punya perspektif baru untuk dia mendapatkan apa yang dia cari gitu. Nah, itu dulu aja gitu struktur cerita gitu. Mau itu film pendek, mau itu film panjang. Baru ntar setelah itu tahu, barulah boleh kayak ya gue mau lightingnya kayak gini untuk mendukung ceritanya gitu. Lensanya ini, bajunya seperti ini gitu. Jangan langsung kayak gue mau bikin film buat IMAX gitu. Cerita tentang apa? Nggak tahu, pokoknya mau buat IMAX gitu. Kayak itu nggak gitu. Itu pertama. Yang kedua, kemampuan berempati karena ketika lu nulis karakter ya, tanpa lu sadari kan lu membangun hidup dia sebenarnya. Lu membuat dia hidup dari yang tidak ada jadi ada gitu. Jadi lu perlu bisa memposisikan diri lu di posisi karakternya gitu. Kayak Willa gitu. Gue harus punya empati gimana ya rasanya jadi anak umur 6 kalau setiap hari main di gang, tiba-tiba suatu hari mereka semua sekolah gitu. Apa rasanya gitu. Rasanya
pasti sedih gitu, dan harus bisa cari gimana ya? Harus bisa cari suara karakternya gitu. Bukan suara penulisnya atau direkturnya ditaruh di mulut dia gitu. Ngerti maksudnya nggak sih? Oke. Kayak kalau lagi nulis dialog tuh pasti yang pertama kali keluar rasanya adalah dialog yang ditulis sama kita gitu kan. Tapi kemudian tanya lagi gitu. Mungkin gak ya Willa ngomong gini gitu. Dengan semua yang terjadi di sekitar dia, dengan bagaimana dia dibesarkan atau punya background apa, dia ngomongnya akan kayak gini gak ya gitu. Kayak misalnya ada 2 karakter punya tujuan yang sama, datang ke restoran. Yang satu akan ngomong, "Halo, selamat pagi, saya ingin memesan 1 sop buntut." Ada satu orang datang cuman kayak lapar, cuman ngomong gitu. Itu kan beda. Iya. Objektifnya sama, dia tetap pengen makan gitu. Tapi yang ini dan yang ini beda banget karakternya gitu kan. Nah itu gimana caranya bisa menggali itu sampai ke cara mereka menyampaikan maksud mereka gitu. Terus yang pasti kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi sih gitu. Karena visi pencerita nggak bisa cuma ada di kepala lu kan. Lu harus menjelaskan ke semua tim gitu. Dari tim lokasi, tim kamera, tim sound, sampai semuanya dengan bahasa yang mereka bisa pahami gitu. Menurutku salah satu kemampuan yang penting tuh komunikasinya sih. Sama mau menerima feedback. Paling penting sih gitu. Harus bisa misahin, aku nggak tahu caranya kecuali dengan ya memang dibiasakan aja. Misahin apa yang disampaikan dengan bagaimana itu disampaikan. Kadang-kadang orang fokusnya di bagaimana itu disampaikan terus kayak tersinggung aja duluan gitu. Bukan apa yang disampaikan. Iya, bukan apa yang disampaikan gitu. Nah, itu kalau kulit bagaimana disampaikan itu bisa dibuang dikit terus baru lihat kayak oh ya udah, iya benar bisa jadi gitu. Kalau kata temanku Ernest Prakasa, sutradara dan produser juga, kritik tuh kayak jamu gitu, kayak pahit banget tapi sebenarnya sehat. Oke, tadi kan sebagai penulis naskah gitu dan penyutradara. Nah, 2 hal ini kan mungkin punya fokus yang berbeda gitu ya. Nah, menurut Mas Rian sendiri, yang paling tricky itu sebagai penulis kah atau sutradara? Susah juga jawabnya ya, karena so far gue belum melakukan itu secara terpisah. Jadi satu. Udah jadi satu, cuman yang tricky lebih tricky mana ya? Lebih tricky nyutradarain. Karena waktu nulis, gue bisa nulis apa aja sebenarnya kan gitu. Kemudian realita di lapangannya kan ntar ketika reading, tiba-tiba kayak, oh budgetnya nggak nyampe segini gitu. Nggak bisa nih lokasinya segede ini, nggak bisa nih treatmentnya segila ini gitu. Nanti baru ntar bukan negosiasi apa? Kompensasi apa sih namanya kalau? Alokasi. Bukan, kalau kayak bukan. Gue hilang ya black. Ya intinya gitulah, lu mulai ada yang tahu gak kata yang gue cari? Kayak lu punya visi 10 nih, terus abis itu realitanya ternyata lu cuma bisa 6, terus lu ekspektasi. Bukan, lu negosiasi, Mas. Ya udah pokoknya gitu lah ya, lu menyesuaikan. Ini gatel nih sampai gue tidur ntar malam gue cari di KBBI ini. Ini gitulah, terus atau kayak ya itu ternyata di adaptasi kali ya. Kompromi. Thank you. Penulis Siapa namanya? Awal penulis emang naikin gajinya. Kompromi. Thank you. Kompromi. Ya, yang lo harus kompromikan gitu. Terus misalnya pas nulis gitu. Iya, pasarnya ramai sekali, bisa sampai ratusan orang. Ternyata Bang ekstranya cuma 15 orang gitu. Oh ya udah gitu. Jadi kayak atau ada scene misalnya kayak di Nawila tuh ya karena penyutradaraan tuh lebih banyak akan bernegosiasi dan berkompromi dengan yang terjadi di lapangan gitu. Mau cuaca, mau ternyata orangnya nggak sebanyak itu atau kayak apa. Nah itu yang gimana caranya visi yang ditulis tuh benar-benar nggak berubah jauh lah. Mungkin ada penyesuaian tapi visi atau kayak tujuan utama dari adegannya tetap sampai gitu.
berkompromi dengan budget ya Iya. Mas ya, dan situasi. Iya, berarti kan yang tadi lu mention adalah penyutradaraan ya Mas. Nah, Iya. gimana caranya Mas Rian ini untuk membangun komunikasi dengan tim? Karena kan tim tuh banyak banget selama produksi. Iya. Nah, gimana caranya agar semuanya tetap inline, tetap sama gitu visinya? Filmmaking itu kan proses yang kompleks banget ya dan panjang gitu. Dan aku nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Jadi timnya banyak. Nah, gimana caranya biar bisa inline semua? Itu kan makanya ada meeting praproduksi. Itu kan gede banget tuh. Dan kita ada yang namanya juga script conference. Jadi begitu draft naskahnya lock, itu semua orang baca, bener-bener semua, sampai driver, sampai orang catering baca semuanya gitu. Jadi tahu All crew gitu. berarti Mas, all crew tuh. All crew, all cast, tim asisten sutradara, udah sampai alat-alat teknis juga semua baca gitu. Jadi tahu, dan semua yang punya pertanyaan di situ nanya. Di script conference gitu, dan aku presentasi tuh udah kayak 2 hari apa. Jadi kayak dibedah bener-bener semuanya gitu. Treatmentnya seperti ini, visi aku seperti ini, kalau belum pernah lihat yang seperti ini, ada referensinya bisa lihat di film ini, atau cari YouTube video klipnya siapa gitu. Nah, ini biar mereka kebayang gitu. Iya. Oh maksudnya kamera melayang tuh gini, maksudnya jadi semua di satu visi yang sama gitu. Baru meeting praproduksi. Nah, ntar di lokasi aku banyak perpanjangan tangan. Aku kalau dari tim penyutradaraan, aku punya asisten sutradara 1, asisten sutradara 1 punya asisten sutradara 2, dia punya asisten sutradara 3. Asisten sutradara 1 dia yang ngebagi jadwal syuting, jumlah hari, adegan mana. Kan syutingnya nggak harus adegan 1 ya hari pertama adegan 1, enggak kan gitu. Ketersediaan lokasi, kesediaan jadwal pemain. Aku syuting Nawila hari pertama itu adegan agak belakang dulu gitu. Adegan Wila masuk sekolah yang dia nggak suka dulu gitu. Itu hari pertama, baru habis itu karena masih nunggu set pasar dibangun kayak gitu-gitu lah. Jadi ngatur flow gitu. Nah, asisten sutradara 2 itu yang ngecekin waktu mau take si aktornya udah ready belum secara make up, secara wardrobe gitu. Asisten sutradara 3 itu yang ngaturin extras di pasar gitu. Ntar kamu masuknya dari sini ya, masuknya dari sini kayak gitu. Jadi semuanya berawalnya dari si script conference dan meeting praproduksi itu harus ngelotok gitu. Pahamnya tuh harus ngelotok gitu. Iya, biar produksinya lancar Mas ya. Iya. Improve kalau ada kejadian-kejadian yang di luar. Iya. Nalar. Oke, berarti kan sejauh ini Mas Rian tuh ada film Jumbo dan yang sebenarnya lagi tayang itu Nawila. Nih, saya pakai pinnya. Iya, lucu banget tuh pinnya, sangat Nawila. Sangat Nawila. Perempuan dengan kepangnya itu, dengan ikatan. Masih di zoom sama dia. Oke, nah gimana caranya Mas Rian ini membuat film keluarga, karena 2 film ini merupakan film keluarga, bisa terasa relevan dan juga dekat gitu dengan penonton-penonton yang ada di Indonesia? Caranya ya dengan menceritakan dinamika karakternya dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, dan banyak gini ya, menciptakan ruang hangat yang terjadi karena semua orang pernah mengalami itu gitu. Jadi kayak Nawila tuh banyak yang bertanya gitu, kok ngadaptasi sesuatu yang settingnya tahun 60-an, emang orang bisa relate? Ya kalau secara layer fisik ya mungkin orang nggak relate ya gitu. Dulu radionya jadul kayak gitu. Dulu orang ke pasar ya, gue sekarang beli online misalnya gitu ya. Tapi kan bukan itunya gitu. Tapi itu tadi aku bilang ada satu, memastikan ada satu emosi universal dan rasa universal yang kayaknya dari orang zaman purba juga ngerasain gitu loh, yang sangat primal banget gitu. Primal tuh mendasar gitu, kayak semua orang pernah ngerasain kayak gini deh. Film Toy Story gitu. Toy Story nonton kan gitu. Lu kan bukan boneka kan, lu bukan boneka koboi kan. Tapi lu tahu kan rasanya ketika lu jadi kesayangan seseorang, tiba-tiba ada dia sayang sama orang baru gitu. Lu ada jealousy itu gitu. Betul. Lu bukan Woody, tapi lu paham rasanya iri gitu. Nah, itu kan rasa yang primal. Atau kayak film Wall-E gitu. Gue ngeliat lu sih, lu bukan robot sampah ya gitu sekarang. Tapi kan lu pasti tahu rasanya sepi gitu. Kayak sendirian, terus kayak teman-teman gue di mana ya. Nah, rasa-rasa kayak gitu tuh dia melampaui tampilan gitu. Dan Indonesia itu kan
akar kekeluargaannya sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat dalam gitu. Apalagi hubungan dengan ibu dan pertemanan masa kecil itu Indonesia tuh sangat mengalami itu gitu. Main sebelum maghrib disuruh pulang sama ibu gitu kan, main kan gitu. Masih nggak zaman lu? Masih Maghrib? dong, Masih ya. masih. Sama kayak tadi kan Nabila kehilangan teman dekat Iya, segala macam. betul. Masih ke pasar juga kok, tenang. Masih sama-sama kayak Nabila. Habis mandi sore main lu penuh bedak putih gitu. Makannya sop baso. Kayak gitu enggak? Sop baso. Yang bedak putih-putih gitu. Sop baso Oke. lagi dia bener. Nah, Mas Rani aku melihat sebagai perwakilan anak muda ya. Waduh. Anak muda gitu. Mhm. Nah, nah, untuk kira-kira menurut Mas Rian, untuk anak muda yang ingin masuk ke dunia film juga, apa yang sebaiknya mereka prepare terlebih dahulu? Banyakin kuliah apa bikin praktek? Iya. Oh, banyakin nonton. Kalau memang pengen bikin film ya, banyakin nonton. Bahkan di film-film yang kamu menduga itu bukan genre kesukaan kamu, atau itu bukan tema cerita kesukaan kamu. Kayak jangan batasin diri gitu, kayak gue gak suka romance drakor gitu. Ya, lu membatasi diri gitu, dengan lu nonton, lu bisa menemukan banyak hal yang kayak, ih menarik juga ya gitu. Respon perasaan satu cowok bisa diambil dalam 12 shot gitu. Drakor kan gitu ya, dung gitu. Terus kayak, oh ada penggunaan slow motion yang menarik, kayak misalnya kayak gitu. Atau nonton dokumenter gitu, gimana cerita sederhana gitu, kayak bagaimana krisis moneter terjadi, tapi ada yang bikin dokumenter dengan dinamis dan penuh. Iya. Iya kan? Satu shot aja udah Satu shot, menggambarkan iya banyak. gitu, kayak gitu-gitu. Itu satu. Terus baca juga jangan baca buku fiksi doang menurut gua. Baca buku non fiksi gitu. Karena kalau baca fiksi itu akan membantu lu bisa, tanpa lu sadarin lu akan melatih bukan imajinasi ya, ruang visual di dalam kepala lu untuk ngebayangin, karena penulisnya kan ngasih lu data, ya kan? Lu harus membayangkan gitu. Dia ngasih deskripsi sensorik, sebuah ruang yang gelap dengan sofa abu-abu gitu misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang lu baca bab yang sama dengan dia baca bab yang sama, visualnya beda gitu. Tapi itu yang membuat lu jadi unik gitu, dan lu jadi unik gitu. Nah, tapi kalau baca buku-buku non fiksi jadi lebih paham bahwa kayak, oh manusia tuh punya sisi ini ya gitu. Kalau dia marah tuh bisa karena apa-apa gitu. Atau kayak apa sih arti cita-cita, atau kayak motivasi orang tuh bisa datang dari mana. Terus kayak kesedihan orang bisa datang dari mana. Nah, itu tuh bisa memperkaya saat lu nyiptain dunia ceritanya gitu. Jadi konsumsi sebanyak-banyaknya aja sih, dari baca dan nonton film, sama biasain berinteraksi sama orang sih. Nongkrong terus ya kolaborasi lah gitu. Mas, kepo nih ya saya. Budgetnya lebih besar Jumbo atau Nabila? Produksi ada deh, bukan pro marketing ya? Ada deh, enggak. Ya enggak, sebenarnya sih enggak beda jauh apa? Enggak bisa gue bilang spesifik berapanya ya, cuman intinya ya memang resource tuh pasti penting, tapi kan yang lebih penting adalah kita memastikan visi ceritanya itu terdeliver dengan baik gitu. Ya berapapun yang kita butuhin untuk bisa dapetin itu, dan gimana caranya supaya krunya juga bisa ngerjain itu dengan maksimal, ya segitulah gitu. Oke. Diplomatis sekali jawaban saya. Diplomatis banget. Luar biasa. Oke, Mas Rian Mahalan sebagai filmmaker, gimana nih Mas Rian melihat perkembangan industri film saat ini? Apakah kalau dari Mas Rian sendiri optimis, bagaimana yang optimis gitu, dan bagaimana aja yang kira-kira perlu pembenahan di dunia film? Aku merasa kita di jalan yang sudah benar gitu. Udah makin banyak cerita lokal, makin banyak variasi genre. Tapi harapanku adalah pengennya itu semakin regenerasi sih. Yang menurutku bukan perlu dibenerin ya, tapi perlu terjadi gitu. Harus ada regenerasi, harus ada banyak bahkan bukan dari level yang masih kuliah doang atau SMA, bahkan lebih kecil lagi tuh harusnya menurutku bisa tertarik dan bisa melihat masa depan ada di film Indonesia gitu. Itu juga salah satu pendorong Visinema Studios gitu untuk bikin film di mana anak-anak tuh bisa masuk bioskop
ngelihat film Indonesia dibuat dengan baik dan benar. Soalnya mereka kayak, oh di Indonesia film bisa ya gitu. Ngerti nggak sih, maksudnya kayak gue pengen ntar jadi aktor gitu, atau ntar gue pengen jadi penulis. Kayak gue yakin tuh kayak anak-anak seusianya Luisa, seusianya Syauqi gitu, masuk nonton Nawila terus ngelihat usia mereka bisa main film gitu, pasti jadi punya keinginan juga gitu. Nah itu kan penting banget ya gitu. Atau dari ngelihat, kadang-kadang gue juga nggak nyangka kan Nawila juga ngerilis klip-klip behind the scene. Yang nonton bukan orang dewasa doang, kadang-kadang kadang-kadang anak-anak juga nonton gitu, kayak nanya gitu, ih itu omnya megang apa gitu. Gue jelasin itu namanya boom mic gitu, itu namanya audio gitu. Kayak gue jelasin ke ponakan gue gitu, kayak terus itu pakai apa sih di sini gitu. Gue bilang itu namanya eartag, jadi yang bisa ngomong cuman yang pakai ini gitu. Oh gitu, yang lain nggak denger gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kan mereka jadi tertarik sama industri perfilman juga gitu sih. Oke, mungkin terakhir nih. Tunggu bentar, mau nanya Mas. Wih, kepoan banget nih orangnya. Bentar, kan oke sukses di Jumbo. Ekspektasi penonton besar dong. Untuk yang Nawila, seberapa pede Mas Rian? Aduh, serem juga pertanyaannya ya. Kalau gue sih, gue percaya semua film punya rezekinya masing-masing. Punya penontonnya masing-masing, dan Jumbo ya Jumbo gitu, Nawila ya Nawila gitu. Dan gue nggak pengen terbebani dengan kayak aduh Jumbo 10 juta nih gue harus 10 juta gitu ya. Kalaupun nanti dia gak 10 juta juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue merasa bahwa yang paling penting adalah ngejaga visi bahwa ini film yang emosional, ini film yang punya makna, bisa dinikmatin, menghibur, dan membawa kehangatan sih buat siapapun yang nonton gitu. Tapi kalau ditanya gue sebagai pribadi, sebagai kreator, Jumbo itu kan produk hasil Rian Adriandi dengan ilmunya dari tahun 2019 sampai 2025. Nah Nawila nih Rian yang udah lewatin itu gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak ilmunya baru lagi, ada yang banyak banget yang gue pelajarin di Jumbo dan gue terapin di Nawila, gue buat lebih baik gitu. Jadi kalau secara pribadi apakah gue merasa bertumbuh di Nawila? Aku merasa bertumbuh gitu. Ada banyak keputusan storytelling, keputusan komunikasi yang menurutku lebih baik daripada saat aku mengerjakan Jumbo gitu ya. Nah kalau hasilnya sih ya dibalikin ke penonton. So far sih yang review-review sih bilangnya pakai tanda gini nih, tanda lebih besar gitu. Kayak Nawila lebih besar Jumbo gitu. Udah nonton kan? Udah dong. Menurut kamu? Menurut aku beda cerita Mas. Kalau yang Nawila tuh lebih hangat. Jumbo dingin. Jumbo tuh lebih dingin. Lebih fun kalau Jumbo lebih fun. Jumbo dingin. Lebih fun. Oke, terakhir nih Mas. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke penonton Nawila? Jangan lupa lapor Cortex. Ini bulannya soalnya. SPT. Enggak. Untuk teman-teman Good Talk, terima kasih udah dengerin saya ditanya-tanyain sama mereka. Yang pengen saya sampaikan cuman jangan lupa mulai tanggal 18 Maret 2026 pergi ke bioskop, saksikan Nawila sendiri boleh, tapi kalau ngajak keluarga dan teman-teman lebih baik lagi. Dan masukin dunianya Nawila, selamat datang di dunia Nawila, nonton Nawila dan rasakan lagi rasanya jadi anak-anak. Oke. #jadi anak-anak. Jadi anak-anak. Mas, belum ada film anak di Indonesia yang kayak gini. Oke. Setuju. Setuju. Ntar gue nonton tanggal 15, gue udah diajak ke Vicky. Mas, ini pertanyaan khas dari Gutok Mas ya. Apa sih udah tahu Indonesia Emas 2045? Terserah. Mas Rian positif, negatif atau optimis atau? Optimis selama kita nggak nerima-nerima doang. Kita tahu mana yang salah dan berani bilang kalau itu salah. Dan kita berani menyuarakan hak kita yang tidak diurus dengan benar atau janji yang tidak diberikan gitu. Kita punya kewajiban untuk memantau itu sih. Jadi kalau selama siapapun masih punya kesadaran itu, gue cukup positif bisa. Ya. Optimis ya Mas ya, dengan catatan. Dengan catatan. Optimis dengan catatan. Ada lagi? Udah cukup. Udah cukup. Makasih Mas Rian. Terima kasih banyak Good Talk. Semoga Nawila. Apa? Semoga Nawila.
tembus. mendekati jumbo. Amin, makan amin, amin. berlebih. Semoga. Amin. Ceritanya nyampe. Amin. Lagi bulan Ramadan kan nih, Amin, tayangan bulan amin. Ramadan kan lagi Iya, doa kan. Tayang kok, amin doa. Biasa. Pas banget nih, ntar tayangnya pas Nabila juga tayang. Iya. Oke, Terima Mas kasih Rian. banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rian. Oke. Sampai ketemu di bioskop ya.